Selamat datang di Business Hack 101. Ini adalah serial video pembelajaran untuk membantu Anda, para pengusaha ataupun inovator di korporasi, untuk membangun dan mengembangkan bisnis. Pada episode kelima kali ini, kita akan membahas tentang customer discovery. Menjawab satu pertanyaan penting, yaitu bagaimana cara Anda bisa menemukan kelompok pelanggan yang paling ideal, yang dari mereka bisnis Anda nanti akan bisa bertumbuh secara cepat dan berkelanjutan. Saya Indrawan Nugroho, CEO dan co-founder Cias. Dan saya Saiful Islam dari nginbound.com. Nah, pada episode kelima kali ini kita akan bahas tentang customer discovery. Tapi sebelumnya, bagi teman-teman yang belum sempat subscribe, silakan tekan tombol subscribe ya, kemudian aktifkan notifikasinya. Supaya begitu kita keluar video-video di episode berikutnya, teman-teman nanti dapat notifikasinya. Oke, kita mulai dengan definisi dari customer discovery itu apa sih sebenarnya, dan kenapa kok itu penting, dan nanti akhirnya kita akan bahas gimana caranya teman-teman bisa menemukan customer yang tepat itu. Nah, itulah dia definisi dari customer discovery ya. Jadi, sebuah proses untuk menemukan kelompok pelanggan ideal yang teman-teman ingin sasar. Kenapa kok dibilang ideal? Karena memang kelompok pelanggan itu yang nantinya teman-teman yakini akan membuat bisnis teman-teman tuh bisa bertumbuh dengan cepat dan bahkan bisa sustainable. Nah, ini sebenarnya agak counterintuitif ya. Kenapa? Karena biasanya kalau teman-teman tuh memulai sebuah bisnis, pasti pertama kali yang dilakukan itu adalah membuat produk gitu. Atau cari produk dari pihak ketiga untuk kemudian dijual gitu. Nah, sementara di customer discovery ini kita justru mengatakan sebaliknya. Ketika Anda memulai bisnis, jangan mulai dari membuat produk atau mencari produk, tapi justru mulai dari menemukan kelompok pelanggan ideal itu dulu gitu. Ya. Kenapa? Karena nantinya akan jauh lebih mudah bagi kita untuk mendesain atau membuat produk yang tepat atau mencarikan produk yang tepat ketika kita sudah tahu mana kelompok pelanggan ideal yang kita ingin sasar. Nah, dari saya segitu dulu. Mas Saiful, monggo diberikan lagi pencerahan tambahan. Oke, setuju sekali dengan yang disampaikan oleh Coach Indrawan. Jadi, apa yang disampaikan Coach In tadi sebenarnya selaras banget sama yang disampaikan oleh marketing guru dunia, Seth Godin. Jadi beliau itu mengatakan, don't find customers for your product, but find product for your customers. Nah, jadi sebenarnya proses marketing itu ya dari situ sebenarnya. Jadi temukan customernya dulu, baru bikinin produknya, jangan kebalik. Kita bikin produk, nggak tahu buat siapa, tapi habis itu kita sibuk cari customer. Pasti effortnya luar biasa kalau kayak gitu. Dan hoki-hokian jadi ya, untung-untungan ya. Tebak-tebak buah manggis. Iya, kalau kemudian ternyata ada orang yang memang membutuhkan produk yang kita buat tadi gitu. Kalau enggak, terus gimana? Kalaupun ternyata ada orang yang membutuhkan produk yang kita udah buat tadi, banyak nggak orangnya? Kalau ternyata orangnya cuma segitu-gitu aja, ya kan nggak mungkin bisnis kita bertumbuh hanya dari kelompok pelanggan yang jumlahnya sedikit kan? Iya. Artinya, kalau teman-teman membangun bisnis atau memulai bisnis itu berangkatnya dari mikirin produk apa sih yang harusnya aku buat, atau aku beli produk apa yang bisa aku jual, itu risikonya gede. Karena bisa jadi ternyata nggak ada customer yang mau membeli nanti. Kalaupun ada, seberapa yakin teman-teman bahwa jumlahnya itu banyak kan gitu. Nah, ada alasan berikutnya nih, Mas Saiful, kenapa kok kita harus mulainya dari customer discovery dulu, bukan product development dulu ya? Karena kan pada dasarnya bisnis itu ujung-ujungnya kan duit ya. Dan yang pegang duit itu siapa? Kan pelanggan. Jadi kalau kita bisnis itu sebenarnya kita nyari kelompok orang yang mau menyerahkan duitnya ke kita, supaya mereka bisa dapetin produk yang kita jual kepada mereka gitu. Betul sekali. Jadi kemanapun pelanggan itu pergi, bagaimanapun pelanggan itu berevolusi, harus kita kejar gitu. Tumpuan bisnis kita itu ada di pelanggan kita itu, yang memang punya duit yang kita pengen kejar uangnya itu kan. Gitu. Betul. Produk yang kita buat itu sebenarnya konsekuensi dari pilihan pelanggan kita. Kalau ternyata kita milih kelompok pelanggan idealnya, katakanlah misalnya
seorang professionals yang sering bepergian misalnya. Nah, berarti kan kita udah bisa nebak itu, mereka punya kebutuhan apa itu. Nah, dari situlah kemudian mendikte kalau gitu produk yang aku tawarkan kepada mereka, ya ini. Dan produk itu macam-macam, bisa jadi misalnya Anda jualan tas, oh berarti tas seperti apa yang Anda tawarkan untuk si profesional yang sering bepergian tadi. Anda jualan makanan, nah makanan yang kayak gimana yang kira-kira itu nanti akan diminati, dikonsumsi oleh mereka yang sering bepergian. Nah gitu ya, jadi produk itu ngikutin pelanggannya. Jangan dibalik, kalau dibalik nanti repot, hoki-hokian ya. Karena ujung-ujungnya yang menghasilkan uang bagi perusahaan Anda kan si pelanggan, bukan si produknya itu sendiri ya. Sekeren apapun produk kita, kalau nggak ada yang beli, nggak ada yang mau ngasih uangnya ke kita untuk dapetin produknya kan juga wassalam gitu. Logiknya kan gitu ya. Iya, betul. Yes. Ya, sebenarnya sama juga, Gus. Jadi kalau kita ngomongin bisnis, berarti kita sebenarnya profit oriented. Kalau kita ngomongin profit oriented, apalagi ngomongin bisnis ini juga bukan hanya sesaat, tapi juga harus growth, harus sustain, berarti harus mikirin dong. Jadi bagaimana kita setelah create value, communicate value-nya ini juga harus efektif dan efisien. Maksudnya seperti apa? Kalau misalnya kita gambling, bikin produk duluan, tapi nggak kepikiran nanti mau dijual ke siapa, customer-nya siapa, nanti beratnya ini di how to communicate value to customer-nya ini. Jadi cost-nya bisa tinggi banget. Artinya kalau cost-nya tinggi banget, ya itu bukan bisnis dong. Kita potensi tekornya bakalan gede banget, karena effort kita yang akan kita keluarkan untuk meyakinkan mereka itu akan jadi gede banget. Nah, itu yang dihindari sebenarnya. Dan unsur gamblingnya tadi itu juga ya Mas ya. Udah keluar biayanya banyak, hoki-hokian pula ya. Mudah-mudahan ketemu customer-nya. Mudah-mudahan cara begini cocok sama customer-nya gitu. Betul. Jadi mengharapkan mereka menghargai produk kita, ya kecil sekali peluangnya. Karena kita sendiri juga nggak tahu ini produk mau dibuat buat siapa gitu. Kecuali kalau kita udah paham dari awal, oh aku mau bikin produk ini buat Anda. Berarti kita sudah paham mereka value yang dihargai itu seperti apa gitu. Makanya kita desainkan produk seperti itu. Berarti dengan demikian kalau kita udah paham banget, berarti kita juga paham gimana mengkomunikasikan value produk ini dengan cara yang efisien. Kurang lebih seperti itu, Mas. Oke, nah pertanyaannya kemudian kan caranya gimana nih, Mas Saiful nih? Cara untuk supaya kita bisa menemukan kelompok pelanggan ideal tadi yang kita ingin sasar. Sebenarnya kalau caranya gimana ya cari gitu. Nah, cuman carinya itu apa? Kaidah-kaidahnya, ciri-ciri karakteristik yang bisa jadi pegangan supaya kita nanti memilih kelompok pelanggan idealnya itu pas gitu. Nah, kalau dari saya nih Mas Saiful ada 3 yang selalu saya gunakan ketika saya ingin mencari kelompok pelanggan ideal yang saya ingin bangun bisnis saya untuk mereka gitu ya. Yang pertama adalah populasi. Ya tentu saja saya ingin nanti memilih kelompok pelanggan yang jumlahnya lumayan banyak gitu kan. Jadi produk saya yang beli peluangnya banyak juga gitu. Jangan sampai nanti saya memilih kelompok pelanggan yang jumlahnya ternyata cuma ada 1.000 orang seperti itu di Indonesia gitu. Ya nggak apa-apa kalau produk saya harga per piecesnya itu saya jual Lamborghini gitu ya. Per piecesnya 10 miliar ya nggak apa-apa lah dikali 1.000 kan lumayan gitu. Tapi kalau misalnya produknya makanan, produknya jualan tas gitu kan susah juga gitu. Kecuali tasnya Hermes lah ya, lumayan. Jadi itu yang pertama. Jadi saya cari populasinya dia banyak. Yang kedua adalah kantongnya tebal atau purchasing power-nya tinggi. Sehingga kalaupun saya nggak dapat dari sisi quantity, saya mungkin dapetin dari margin nantinya. Ya. Nah yang ketiga adalah saya sebut dengan familiarity. Seberapa saya dekat, familiar, paham dengan kelompok pelanggan itu. Saya menilai ini cukup penting nih Mas Saiful. Kenapa? Karena ketika saya memahami kelompok pelanggan yang saya pilih itu, lebih mudah bagi saya untuk bisa menemukan cara mengakses mereka. Lebih mudah bagi saya untuk berupaya berempati, menemukan kebutuhan mereka, berkomunikasi dengan mereka gitu. Dan seringkali yang ketiga ini Mas, yang kalau dalam pengalaman saya itu ternyata ngefek banget gitu. Aku kasih contoh ya, aku kan punya 2 bisnis Mas ya. Yang pertama Cias aku jalanin dengan tim, kemudian Nina Nugroho yang jalanin istriku gitu ya.
Iya. Cias ini konsultan, Nina Nugroho itu fashion. Hmm. Nah, Cias ini ketika awal mulanya itu saya menyasar ke teman-teman UKM. Karena saya senang banget gitu gaul sama mereka dan di saat yang sama juga saya ingin support mereka gitu. Populasinya jelas banyak, purchasing power-nya lumayan lah ya. Hmm. Khususnya yang bisnisnya udah established gitu, bukan yang Iya. baru mulai ya. Betul. Nah, yang kemudian saya sadari ketika saya setahun jalan mencoba untuk capturing opportunity di market UKM itu adalah saya menyadari bahwa ternyata level of familiarity saya, susah banget ngomongnya, familiarity saya kepada teman-teman UKM itu nggak sebesar familiarity saya ke corporate. Karena saya kan besar di Kubik, Mas. 15 tahun saya itu gedein Kubik, yang mana customer-nya adalah korporasi gede. Saya biasa buat project dengan mereka, program dengan mereka, buat produk sama mereka. Saya tahu cara berpikirnya mereka, saya tahu kemana saya harus PDKT gitu, uangnya tuh muternya kayak gimana, tuh udah kebayang gitu. Jadi ketika ngobrol sama teman-teman koperasi itu gampang nyambungnya dibandingkan kalau saya ngomong sama teman-teman UKM. Ternyata ada beberapa barrier yang saya kayaknya nggak bisa tembus deh gitu. Ada bahasa yang kayaknya saya nggak terlalu paham deh. Sehingga akhirnya setelah setahun kita jalan, Mas, kita pivot itu. Kita pindah dari memilih customer idealnya UKM menjadi ke koperasi gitu. Nah, Nina Nugroho juga kurang lebih sama. Awalnya kita menyasar pokoknya semua perempuan muslimah gitu. Wow, ternyata itu luas banget, Mas, gitu. Sehingga produk yang kita buat jadi terlalu generik dan ya serapannya jadi rendah gitu. Oke, terus apa? Yuk coba deh kita buat baju syar'i gitu. Ternyata nggak masuk juga karena kita nggak masuk ke dalam kelompok orang-orang yang memang menggunakan busana syar'i gitu. Ya, pergaulan kita tuh nggak terlalu banyak ke sana gitu. Dan kita menyadari bahwa pergaulan kita ternyata lebih banyak gaul sama perempuan-perempuan muslimah yang kerja di kantor. Nah, akhirnya pivot lagi gitu. Oke, berarti coba kita cari deh profesional muslimah itu banyak nggak, populasinya banyak banget. Purchasing power-nya tinggi ternyata. Dan seberapa kita mengenal mereka? Kenal banget karena sebagian besar teman-teman kita adalah kelompok itu gitu. Dan begitu kita udah ngunci di situlah, inilah kelompok pelanggan ideal kita, jadi jauh lebih mudah kita desainkan produk-produknya. Bagi Nina Nugroho berarti desain bajunya kita jadi lebih mudah gitu. Cias, desain programnya kita jadi lebih mudah gitu. Nah, itulah customer discovery contohnya ya di dua usaha saya. Iya. Mas Iful, ditambahin Mas, coba Mas. Iya. Kalau saya memandang dari perspektif marketing gitu ya. Jadi yang kita perhatikan kurang lebih dua hal aja. Satu demografis, yang kedua psikografis. Latar belakang mereka seperti apa, terus kemudian perilaku mereka seperti apa. Jadi setelah kita tahu, menguliti istilahnya background mereka seperti apa, karena mau nggak mau background itu mempengaruhi kebutuhan dan juga perilaku mereka. Contohnya anak-anak muda gitu, anak-anak muda, mahasiswa gitu, yang berduit dengan yang duitnya pas-pasan pasti beda perilaku. Itu makanya perlu kita perhatikan. Kalau anak muda yang mungkin duitnya pas-pasan, nongkrongnya mungkin di warkop gitu ya, yang wifi-nya gratis gitu, terus habis itu kopi mungkin cukup kopi sasetan gitu, atau kopi hitam yang secangkirnya 5.000, tapi kalau yang berduit beda, karena kebutuhan mereka bukan hanya sekedar minum, bukan hanya sekedar makan, tapi juga mereka butuh ngeksis. Itu kebutuhan semacam self-actualization ataupun kebutuhan sosial mereka lah. Jadi mereka bukan hanya butuh kopinya, tapi butuh gengsinya. Makanya cari tempat nongkrong juga yang support kebutuhan mereka. Cari yang satu kopinya segelasnya mungkin 50.000 ke atas, sama cemilannya 50.000, sekali nongkrong jebret 100.000. Mereka senang seperti itu. Karena apa? Sambil nongkrong mereka foto tuh gelas, jeret. Ya nggak kenyang sih, tapi secara psikologis mereka kenyang gitu. Nah, jadi intinya produk itu harus benar-benar tahu bagaimana kebutuhan mereka. Lihat aja diagram Maslow gitu ya, mulai dari yang paling basic, psikologis, sampai benar-benar yang kebutuhan buat ngeksis gitu istilahnya, itu benar-benar harus kita perhatikan, dan produk kita harus kita sesuaikan. Kita mau bidik orang yang mana? Ya biasanya sih, yang semakin puncak diagram Maslow, ini biasanya duitnya paling tebal nih. Harusnya ya. Harusnya. Sama yang kau singgung tadi, yang beli tas Hermes kayak gitu ya pasti beda.
Ya kurang lebih seperti itu sih Coach, Ya. gambarannya. Jadi intinya semakin spesifik kita mendefinisikan siapa sih kelompok pelanggan ideal kita tuh semakin baik. Nggak cuma sekedar demografi, populasinya banyak, punya Semakin uang, detail, kita semakin kenal, bagus, ya. tapi sampai pada psikografi tadi ya, kita kenal sebenarnya secara psikologis tuh apa sih yang dia cari, yang dia inginkan, yang dia takutkan bahkan gitu. Yes. Dan begitu udah ketemu nih, inilah kelompok pelanggan idealku. Aku udah kebayang banget kayak gimana sih orang-orangnya. Nah, ini adalah titik awal dari perjalanan kita selanjutnya. Yes. Kita menetapkan kalau gitu, produk apa yang kita ingin tawarkan. Produknya harus dioprek, diubah jadi seperti apa. Value proposition-nya bagaimana. Kita komunikasinya bagaimana. Pricing-nya bagaimana. Dan semua tetek bengek bisnis lainnya baru bermula. Mulainya dari customer discovery. Nah, teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang baru mau mulai bisnis, sekarang saatnya untuk segera merumuskan siapa kelompok pelanggan ideal Anda, customer discovery. Bagi yang sudah punya bisnis, tolong lihat kembali. Benarkah Anda sekarang ini sudah menyasar? Cek lagi. Bener nggak udah menyasar customer ideal? Atau jangan-jangan Anda kepiah uyah gitu ya. Jadi, pokoknya asal aja deh gue punya produk ini, gue tawarin kepada semua orang. Nanti seperti Mas Saiful bilang tadi, ongkosnya mahal, udah gitu hoki-hokian pula. Oke? Nah, selamat melakukan customer discovery. Sampai ketemu di episode berikutnya. Jika Anda menemukan video ini bermanfaat, silahkan subscribe, like, dan jangan lupa untuk nyalakan notifikasinya.